sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Auna liluhian dapat sambuloki, dung Yesus maringan dia. Nungasai dosa di banmu daranai, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tuna sonang doa dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kesempatan ini boleh kami pergunakan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bertumbuh berakar berbuah dalam hidup dan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan menyapa kita melalui surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan membacakan untuk kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Benar, Bapak Ibu Saudara, kita masih di dunia ini. Dan sering kita mendengar perkataan seseorang, jika dia ditegur, maka dia akan mengatakan, ini masih dunia bung. Kita masih berada di dunia. Pendapat itu seolah-olah mengatakan jika kita berada di dunia, kita akan melakukan apa saja sesuai dengan kata dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus berubah. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Meskipun kita berada di dunia, meskipun kita tinggal di dunia, meskipun kita sedang melakukan aktivitas kita di dunia, tapi kita tidak boleh sama dengan dunia. Kata dunia cenderung dengan ditujukan kepada hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya melakukan dosa, kejahatan, kedagingan. Kata dunia di sini bahwa manusia sering terjebak dalam hal-hal yang kedagingan. Paulus mengatakan dan mengajak dan menegaskan bahwa kehidupan kita harus tampil beda dengan saudara-saudara kita yang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Kehidupan orang yang beriman tidak boleh diubahkan oleh dunia, tapi sebaliknya, orang yang beriman harus mampu mengubah dunia ini ke arah yang lebih baik. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus membawa perubahan dimanapun dia berada. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus meyakinkan dirinya bahwa dia adalah alat Allah, bahwa dia adalah duta Kristus di tengah-tengah dunia ini, membawa perubahan. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan dunia ini merubahmu, tapi saudara harus berpartisipasi untuk mengubah dunia ini. Di mana saudara berada, maka saudara harus menyatakan kehendak Allah dalam hidup dan kehidupan saudara, apa yang diinginkan saudara. Saya sangat tertarik dan tergubah dengan lagu dari buku Ende kita yang mengatakan, Ahadonang hubain Tuhan,
Ahadonang hubain Tuhan, Ahadonang hubain Tuhan, Ahadonang hubain Tuhan. Seringkali kita orang percaya merasa sudah berubah. Ketika kita berdoa rutin, ketika kita bernyanyi, menyanyikan pujian bagi Allah, ketika kita mendengar firman Allah, seolah-olah itu sudah menandakan kita sudah berubah. Benar, ada perubahan dalam hal itu. Tapi jauh lebih dalam kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang sudah saya perbuat? Apa yang sudah saya perbuat di tengah-tengah dunia ini? Apakah itu berkenan dengan kehendak Allah atau bukan? Atau perubahan atau apa yang saya pekerjakan dalam hidup dan kehidupan saya setiap hari itu adalah karena rutinitas. Maka lagu ini sungguh sangat mengubah kita masing-masing. Apa yang sudah saya perbuat Tuhan? Kemudian kita harus bertanya sesuai dengan lagu yang selanjutnya. Ahama nang bainoku Tuhan, ahama bainoku Tuhan, ahama bainoku Tuhan, ahama bainoku Tuhan. Setelah kita bertanya apa yang sudah saya perbuat Tuhan, kemudian apa yang harus saya lakukan kembali? Apa yang saya harus lakukan kembali bukan menurutku, tapi menurut Allah, menurut jalan Tuhan. Sehingga itu yang disebut dengan berubah oleh pembaharuan budi. Berubah oleh pembaharuan yang benar-benar diinginkan oleh kuasa Roh Kudus, yang diajarkan kuasa Roh Kudus, yang ditanamkan Roh Kudus dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah perubahan yang sesungguhnya. Sehingga kita mengerti mana kehendak Allah. Bukan kehendakku. Aktivitasku bukan karena rutinitas lagi. Tapi apa yang dikehendaki Allah itu menjadi aktivitas saya, yang saya lakukan, yang saya buktikan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Ingat Bapak Ibu Saudara, status kita adalah menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah tidak boleh larut dengan dunia. Sebaliknya, anak-anak Allah harus membawa perubahan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama Kristus, anak-anak Allah, pengikut Kristus harus semakin bercahaya, membawa perubahan yang luar biasa. Ketika saya dan saudara semua bertanggung jawab membawa perubahan, lihatlah ke depan. Dunia ini akan menjadi lebih sempurna lagi. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menginginkan supaya kami berubah. Berubah bukan hanya karena keinginan kami. Berubah bukan karena diubah oleh dunia. Tapi berubah oleh karena budi pekerti kami. Berubah oleh karena kuasa Roh Kudus. Berubah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Benar, kami masih di dunia. Tapi kami tidak boleh larut di dalam dunia. Benar, kami masih tinggal beraktivitas di dunia. Tapi kami harus benar-benar mampu mengubah dunia ini. Sehingga setiap orang yang tinggal di dunia ini merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Kiranya mereka terberkati dan ikut ambil bagian merubah dunia ini melalui aktivitas mereka, melalui status mereka, dimanapun mereka berada. Perubahan itu akan nyata. Perubahan oleh budi. Perubahan oleh kuasa Roh Kudus, itulah yang terbaik. Sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup dan kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara sekaliannya. Amin.